Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukanto. Saya dari Universitas Pancasakti Tegal, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai studi kasus dalam mata kuliah sistem operasi yang doseni oleh Bapak Gunawan SEMKOM. Dalam studi kasus ini saya contohnya yaitu memilih tentang keamanan sistem operasi jaringan perusahaan. Presentasi ini akan membahas bagaimana sistem operasi menangani serangan cyber dan mengusulkan peningkatan keamanan berbasis fitur sistem operasi. Penanganan serangan DDoS. Yang pertama ada pemantauan lalu lintas. Sistem operasi dapat menggunakan alat pemantauan lalu lintas jaringan untuk mendeteksi lonjakan lalu lintas yang mencurigakan. Yang kedua ada pengaturan batasan. Menerapkan batasan koneksi per IP untuk mencegah satu sumber dari membanjiri sistem. Yang terakhir ada firewall. Firewall dapat memblokir alamat IP yang teridentifikasi sebagai sumber serangan. Kemudian ada perlindungan terhadap malware. Yang pertama ada deteksi dan penghapusan. Sistem operasi sering dilengkapi dengan perangkat lunak antivirus atau menyediakan API bagi aplikasi pihak ketiga untuk mendeteksi dan menghapus malware. Sandboxing, mengisolasi aplikasi dalam lingkungan terpisah sandbox untuk mencegah malware menyebar ke sistem utama. Kemudian ada pembaruan keamanan. Secara rutin memperbarui sistem dan aplikasi untuk menutup celah yang dapat dieksploitasi oleh malware. Mencegah serangan berbasis jaringan. Yang pertama cara mencegahnya yaitu kita harus enskripsi. Enskripsi melindungi data yang dikirim melalui jaringan agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian ada kontrol akses jaringan. Menerapkan kontrol akses yang ketat dan kebijakan jaringan untuk membatasi akses ke sumber daya. Ketiga, audit and logging. Mencatat aktivitas jaringan untuk analisis dan pemecahan masalah jika terjadi serangan. Kemudian ada peningkatan keamanan kernel. Mengimplementasi fitur keamanan tambahan di kernel seperti Mandatory Access Control atau MAC untuk meningkatkan kontrol akses pada level sistem. Kemudian ada fitur keamanan berbasis AI. Menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola perilaku yang tidak biasa dan potensi ancaman secara real time. Kemudian di sini saya memilih skenario serangan malware pada jaringan perusahaan. Yang pertama itu ada infiltrasi sistem. Malware dapat masuk melalui email phishing, unduhan berbahaya, atau perangkat yang terinfeksi. Kemudian yang kedua ada pencurian data. Malware dapat mencuri informasi sensitif seperti data pelanggan, informasi keuangan, dan rahasia perusahaan. Yang ketiga, gangguan operasional. Infeksi malware dapat menyebabkan downtime, mengganggu operasi bisnis dan produktivitas karyawan. Yang keempat, penyebaran. Malware dapat menyebar ke sistem lain dalam jaringan, memperburuk dampak, dan membuat pemulihan lebih sulit. Kemudian, peran sistem operasi dalam mengatasi serangan malware. Yang pertama di sini ada deteksi dan pencegahan. Sistem operasi dapat dilengkapi dengan perangkat lunak antivirus dan anti-malware yang secara otomatis memindai dan mendeteksi malware sebelum dapat menjalankan atau menyebar. Yang kedua, isolasi dan karantina. Ketika malware terdeteksi, sistem operasi dapat mengisolasi dan mengkarantina file atau aplikasi yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Yang ketiga ada manajemen akses.
Sistem operasi dapat menerapkan kebijakan kontrol akses yang ketat, sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif, mengurangi risiko pencurian data. Yang keempat, audit and logging. Sistem operasi dapat mencatat semua aktivitas yang mencurigakan seperti data yang berguna untuk analisis setelah serangan dan membantu dalam identifikasi sumber serangan. Yang kelima, pembaruan keamanan. Sistem operasi secara rutin menyediakan pembaruan keamanan yang menutup celah yang dapat dieksploitasi oleh malware. Hal ini untuk menjaga sistem tetap aman. Keenam, backup dan pemulihan. Sistem operasi dapat mendukung fitur backup otomatis, sehingga jika terjadi infeksi malware yang parah, data dapat dipulihkan dengan cepat dari cadangan yang aman. Ya, itu adalah beberapa peran sistem operasi dalam mengatasi serangan malware ya. Kemudian, apa sih fungsi utama dari sistem operasi? Ya, di sini saya akan jelaskan, yaitu ada 3 fungsi. Yang pertama, manajemen memori. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengalokasikan dan dealokasikan memori bagi proses yang berjalan, serta memastikan bahwa satu proses tidak mengakses memori yang dialokasikan untuk proses lain. Yang kedua ada manajemen proses. Sistem operasi mengatur proses yang berjalan dalam sistem, termasuk penjadwalan, sinkronisasi, dan komunikasi antar proses. Yang ketiga ada keamanan. Sistem operasi melindungi data dan sumber daya sistem dari akses tidak sah, serta menyediakan mekanisme untuk autentikasi dan otorisasi pengguna. Selanjutnya di sini adalah contoh implementasi pada sistem operasi nyata ya. Di sini saya berikan ada 3 contoh, yaitu Linux, Windows, dan Android ya. Linux menggunakan paging dan segmentasi untuk manajemen memori, penjadwalan proses berbasis prioritas, dan model keamanan yang kuat dengan kontrol akses berbasis pengguna dan group. Dan ada Windows menggunakan manajemen memori virtual, mekanisme penjadwalan proses, dan user account control atau yang disebut UASI untuk mencegah aplikasi dari menjalankan tindakan yang dapat membahayakan sistem tanpa persetujuan pengguna. Yang ketiga ada Android. Android menggunakan sistem manajemen memori yang efisien dengan gerbang collection, mekanisme activity life cycle untuk mengelola aplikasi yang berjalan, dan sandboxing untuk aplikasi. Kemudian bagaimana sih untuk meningkatkan performa dan efisiensi sistem operasi ya? Oke, di sini saya buat ada 3, yaitu yang pertama peningkatan keamanan, implementasi pembaruan otomatis, penggunaan antivirus dan anti malware. Kemudian manajemen proses efisien, penjadwalan proses adaptif, prioritas proses. Kemudian ada optimisasi manajemen memori, paging and sweeping yang efisien, gerbang collection. Kemudian solusi tambahan untuk meningkatkan keamanan ya, ini untuk solusinya ya saya buat ada 3. Yang pertama, segmentasi jaringan. Pisahkan jaringan perusahaan menjadi beberapa segmen untuk membatasi penyebaran malware. Kemudian yang kedua ada firewall dan IDS atau IPS. Gunakan firewall dan sistem deteksi atau penanggulangan instruksi ya, IDS atau IPS, untuk memantau dan memfilter lalu lintas jaringan secara real time. Yang ketiga, pelatihan pengguna. Berikanlah pelatihan rutin kepada karyawan mengenai praktik keamanan yang baik, seperti mengenali email phishing dan menghindari tuduhan dari sumber yang tidak dikenal. Ya, kemudian di sini ada langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan keamanan. Ya, langkah yang pertama ada backup dan pemulihan. Implementasikan sistem backup yang terjadwal untuk memastikan bahwa data penting dapat dipulihkan dengan cepat jika terjadi serangan malware. Yang kedua, uji pemulihan. Lakukan uji coba pemulihan secara berkala untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan dengan efektif dan cepat. Yang ketiga, penggunaan virtualisasi. Gunakan teknologi virtualisasi untuk menjalankan aplikasi di dalam mesin virtual yang dapat mengisolasi aplikasi dari sistem utama dan membatasi dampak jika terjadi infeksi. Selanjutnya di sini saya ada data dan statistik yang relevan. Ya, contohnya yaitu 6 triliun yang berarti kerugian global. Kerugian global akibat serangan malware mencapai 6 triliun pada tahun 2021.
dan ada 50% organisasi terkena. Lebih dari 50% organisasi mengalami serangan malware dalam 1 tahun. Kemudian ada 60% serangan dicegah. 60% serangan dapat dicegah dengan penerapan patch keamanan yang tepat waktu. Diagram alur serangan malware. Nah, ini pertama, pengguna mengklik tautan berbahaya. Yang kedua, malware diunduh. Yang ketiga, malware menginfeksi sistem. Yang keempat, apakah sistem keamanan aktif? Nah, ini jadi pertanyaan kita ketika kita menggunakan teknologi, apakah sistem keamanan kita itu aktif. Yang kelima, antivirus mendeteksi dan kemudian menghapus. Keenam, data dicuri atau kerusakan pada sistem. Yang ketujuh, kerusakan finansial dan reputasi. Nah, di sini saya contohkan studi kasus dalam perusahaan XYZ. Oke, latar belakang dari perusahaan XYZ mengalami serangan malware pada tahun 2022 yang menyebabkan downtime selama 48 jam dan kerugian sebesar 1 juta dolar. Dan yang kedua, di sini tindakan yang diambil. Penerapan pemboronan otomatis, pelatihan pengguna, segmentasi jaringan. Nah, hasilnya dari tindakan tadi tidak mengalami serangan malware dalam tahun berikutnya. Downtime berkurang hingga 90%. Kerugian finansial berkurang drastis. Karyawan menunjukkan peningkatan kesadaran keamanan. Ya, itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi. Ya, apabila ada pertanyaan juga, ya saya siap menerima pertanyaan itu dan akan saya jawab sebisa saya. Oke, terima kasih, mohon maaf Pak kawan. Selamat malam dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.